6A, kedatangan bangsa asing ke wilayah Nusantara, diawali oleh kedatangan bangsa Portugis. Dan yang akan bekerja sama dengan Sultan Ternate dan para rakyat-rakyatnya yang membawa rempah-rempahnya. Gerakan kapal menuju wilayah Perjalanan dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Menggunakan kapal ini dijelajahi sejak ombak yang besar. Ya, tiba dia di Tanjung Harapan. Vasco da Gama berhenti dalam perjalanannya di India karena pencernaannya yang tidak baik. Dia dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque yang ingin sejak dua teman. Tapi dia ingin mengajak menemani perjalanan pun dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque mengajak ratunya menuju naik kapal. Perjalanan pun dimulai. Mereka diombang-ambingkan oleh kekuatan samudera dan kapal yang begitu besar, apalagi di wilayah Tanjung Harapan. Lalu sampai ke wilayah berikutnya, mereka meneropong. Raja meneropong dan melihat bahwa dia sudah tiba di India. Samurai yang begitu kencang juga terus menghajar kapal mereka, terus terombang-ambing. Sampai sudah mulai kondisi tenang, dia mencoba turun ke bawah dan melihat kondisi asli. Menjumpai ratunya, menanyakan bagaimana kondisinya. Perjalanan pun dilanjutkan. Bahkan mereka sudah hampir tiba. Raja meneropong dan melihat dia sudah sampai di wilayah Asia, yaitu di Malaka. Mereka bersuka cita, mereka berpelukan, mengatakan, mereka tiba di Malaka, berpelukan semuanya. Sampailah mereka di wilayah Malaka. Prajurit menjumpai prajurit Ternate.
menjumpai Sultan Ternate. Transaksi perdagangan terjadi antara Portugis dan Ternate. Rakyat ngomong. Rakyat melihat bagaimana kecantikan dari sang ratu, yaitu Ratu Portugis. Nah, terjadi transaksi perdagangan, salaman pun terjadi. Maka Raja Portugis memberikan sebuah peti. Raja memberikan kepada Sultan peti yang membuat Sultan begitu terpesona melihatnya isinya. Wow. Ya, Sultan pun memberikan gantinya, yaitu rempah-rempah. Raja Portugis tersenyum-senyum melihat rempah-rempah itu. Ini yang akan menjadi wilayah kekuasaan. Sultan Ternate mengajak Raja Portugis melihat kekayaan rempah-rempahnya. Rakyat bekerja dengan giat menanam rempah-rempah. Ya, mereka diperkenalkan, dan di istana Ratu mengajak permaisuri melihat kekayaan dan kekayaannya di Portugis. Ya, rakyat bekerja dengan giat. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan jadi jajahan yang dibuat oleh Portugis untuk menanam rempah-rempah. Mereka pun bersalaman. Transaksi perdagangan terjadi antara Portugis dan Spanyol. Oke, lanjut. Maka prajurit diperintahkan oleh raja untuk menyiksa rakyat-rakyat agar bekerja menghasilkan rempah-rempah yang baik. Rakyat menderita. Pukul badannya. Kerja, jangan masalah. Rakyat menangis. Raja menangis. Eropa versus negara Spanyol. Ini dia orang-orang yang akan bermain sebagai penjelajah dari Spanyol. Juan Sebastian Elcano, prajurit dan dayang-dayangnya, dan para pejuang-pejuang lagi yang juga berusaha untuk melalui rute yang berbeda. Ini ada Sultan Tidore dan para rakyat-rakyat yang bersiap dengan rempah-rempah yang sudah mereka bawa. Kita mulai. Christopher Columbus, penjelajah yang melalui rute yang berbeda, rute barat. Dia melalui wilayah yang berbeda untuk mendapatkan rempah-rempah. Dia menjelajah wilayah yang ditakuti oleh para pelayar-pelayar, yaitu rute barat. Kapalnya benar-benar sangat terombang-ambing di wilayah ini. Ombak yang sangat kencang dia lalu. Christopher Columbus terus melihat bagaimana kondisi rute yang mau dilalui ke timur. Lalu dia bingung, ini benua yang baru kah? Saya menemukan benua Amerika. Ya, dia menemukan benua Amerika. Pelayaran pun dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan, mengikuti rute Christopher Columbus, rute barat. Dia mencoba menjelajah kembali dengan kekuatan ombak yang dia lawan. Terjangan ombak yang begitu kuat memboncangkan kapalnya. Dia terus berusaha melawannya. Ferdinand Magellan sampai melewati benua Amerika. Yeay, aku sudah mencapai rute Christopher Columbus. Ya, dia sudah menyampai di benua Amerika. Rute yang panjang dia lalui. Sampailah dia di Filipina. Yeay, aku sudah sampai di Filipina. Ferdinand Magellan ditolak oleh Datuk Filipina dan terjadi persaingan yang sangat kuat. Pergi kau dari Filipina. Tidak. Perang terjadi antara
Ferdinand Magellan dan Dato yang sangat keras, masyarakat Filipina pun berperang. Sampai akhirnya Ferdinand Magellan mulai kelelahan dan berhasil dibunuh oleh Dato. Ferdinand Magellan tewas. Perjalanan pun ingin dilakukan oleh Raja Spanyol yang berikutnya, Juan Sebastian Elcano. Raja bingung, ingin mengajak ratu bersamanya menjelajah samudra. Maka dia menjumpai ratu yang sedang bersantai di teras rumah, di teras istana. Oh, belahan jiwaku. Maukah kau mengelilingi samudra bersamaku? Sungguh aku tak bisa tanpa diri. Ya. Maka raja dan ratu berangkat. Perjalanan pun dimulai. Mereka menuju kapal. Perjalanan dimulai, mereka mulai menjalankan kapalnya melewati rute-rute yang sudah dipersiapkan dari rute barat. Kapal sangat kuat terombang-ambing. Terus terombang-ambing sampai ke wilayah-wilayah berikutnya. Dan mereka tiba di benua Amerika. Hore, kami tiba di benua Amerika. Lalu dia menanyakan bagaimana kondisi ratunya. Apa kau baik-baik saja, Ratu? Oke, mereka melanjutkan perjalanannya kemudian. Sampai mereka di wilayah Filipina. Hore, kami tiba di Filipina. Sampai akhirnya mereka meneropong dan melihat ada, yaitu wilayah Maluku. Ada Tidore. Wow, di sana Maluku. Tapi kami ingin kerjasama dengan Tidore. Prajurit-prajurit saling berjumpa. Kami ingin berdagang rempah-rempah. Bapak saya dan Sultan Daud. Prajurit menjumpai Sultan Tidore. Sultan, di luar ada bangsa Eropa ingin berdagang rempah-rempah. Istriku, bangsa Eropa di sana ingin berdagang rempah-rempah. Bolehkah? Yang terbaik untuk Sultan. Pertemuan perdagangan terjadi antara Spanyol dan Tidore. Rakyat melihat kecantikan dari Ratu Spanyol. Mereka menjalin transaksi berdagang dan saling bersalaman. Sultan Tidore memperkenalkan kepada Raja Spanyol rempah-rempah yang mereka tanam. Rakyat bekerja dengan giat, menunjukkan kepada Sultan bahwa mereka bekerja dengan rajin. Lalu mereka bersalaman. Perdagangan terjadi. Para prajurit Portugis Spanyol menyiksa rakyat-rakyat untuk rajin bekerja. Kerja, kencang badannya bikin. Kerja, rakyat menangis. Rakyat bekerja disuruh. Belum, perang pun terjadi antara Portugis, Spanyol. Perang terjadi. Isi perjanjian Zaragoza. Spanyol meninggalkan Maluku dan tinggal di Filipina. Portugis tetap tinggal di Nusantara, Maluku, Ternate, dan Tidore. Inilah isi perjanjian Zaragoza. Tidak ada lagi perang. Mulai. Ya.